Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Syekh Syafiq. Ya. Tadi poin pertama dari Pak Syafiq adalah bahwa sebenarnya sistem politik di Prancis itu sebenarnya malah menguntungkan kelompok Muslim ya, karena justru tidak memberi ruang bagi kelompok agama mayoritas untuk mendominasi kehidupan negara gitu ya, sehingga semua bisa setara, semua agama termasuk Muslim yang terakhir datang berimigrasi ke Prancis. Nah, kemudian di akhir pemaparan Syekh Syafiq tadi, sepertinya memberi PR buat Pak Hikmahanto nih, tentang hubungan Prancis dengan Indonesia ya. Nanti mungkin Pak Hikmah nanti sebagai pakar hubungan internasional ya, mungkin bisa memberi pencerahan buat ini. Ya, baik, terima kasih Syekh Syafiq. Sekarang Mas Ananda sudah bergabung dengan kita ya. Selamat malam, Mas Ananda. Halo semua, apa kabar? Sorry saya telat ya tadi gabungnya baru Iya. 7:30 atau gimana gitu. Jadi Iya. saya nggak ngikutin dari awal sih. Iya, tadi kita mulai juga telat. Oke. Ya, sudah bergabung juga Pak Hikmahanto. Selamat malam, Pak Hikmah. Ya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum semua. Ya. Sehat semua ya. Waalaikumsalam, ya, sehat semua. Nah, Mas Ananda ini kan lama bermukim di Eropa ya. Mas Ananda juga seorang musliman yang tentu kebebasan berekspresi itu satu hal yang sangat penting sekali. Bahkan mungkin paling utama ya untuk sebagai seorang seniman. Nah, mungkin bisa berbagi pengalaman atau pengamatan Mas Ananda tentang hal ini di Perancis dan juga perbandingannya dengan Indonesia. Silakan, Mas Ananda. Oke, terima kasih. Ya, sebenarnya saya nggak pernah tinggal di Prancis, tapi saya dulu kuliah di Belanda, terus habis itu tinggal beberapa tahun. Setelah saya kuliah, jadi saya sekitar 9 tahun tinggal di Belanda ya. Itu tahun 90-an, terus kemudian tahun 98 saya pindah ke Spanyol. Sampai sebenarnya saat ini. Tapi sejak Maret saya emang di Jakarta karena ya stuck gara-gara pandemi, nggak bisa balik ke Spanyol. Gitu ya. Tapi kalau dari pengalaman saya, by the way saya kan bukan ahli politik ya, saya tuh seniman beneran. Jadi ya saya ngomong dari segi sisi saya aja gitu loh. Saya sebenarnya melihat di Spanyol dan di Eropa tuh sebetulnya sangat ramah dengan agama Islam, dengan agama apapun ya. Dan mereka seperti yang tadi udah dipaparkan sebelumnya, itu mereka sangat rileks dengan urusan agama itu. Bahkan sebenarnya agama Islam itu masuknya kan dari Spanyol. Jadi masuk di abad ke-9 justru lewat seni, yaitu lewat musik. Itu di tokoh yang paling utama adalah Syriap. Dia datang dari Arab melalui kayaknya, wah saya lupa tuh. Itu bisa di Google tuh. Kalau nggak lewat Aljazair, lewat Maroko ya. Tapi lewat Maroko, lewat Tengger. Oh iya, gitu kan. Nah itu Syriap itu datang terus menetapnya di Cordoba. Makanya di Spanyol itu kan ada masjid Alhambra gitu di Granada juga itu sebagai pusat Islam yang masjidnya juga bagus banget gitu loh. Jadi memang Islam itu sangat diterima dan Islam itu diterimanya di Eropa ya lewat Spanyol dan lewat musik. Itu saya sebenarnya merasa bangganya tuh di situ ya bahwa musik itu perannya besar banget dalam pengembangan agama Islam di Eropa gitu. Dan musiknya Syriap tuh masih ada dokumennya tuh di sana di Cordoba dan di Granada gitu. Tapi kemudian ada kejadian tentang Inquisition. Kalau Anda tahu, Spanish Inquisition tuh di abad 15 di mana itu gereja Katolik tuh jadi sangat berkuasa ya. Dan kemudian semena-mena dan Anda tahulah sejarahnya di mana ada ratusan ribu korban yang disiksa segala macam, terutama wanita ya. Dan itu menimbulkan trauma yang sangat dalam sih ke orang Spanyol sehingga sejak saat itu
agama tuh jadi terpisah dari sistem politik dan sistem pemerintahan. Agama ya agama, sistem politik ya sistem politik, dan agama tuh jadi ya bukan sesuatu yang dipegang lagi ya oleh orang Spanyol terutama gitu. Walaupun tentu aja ada Saint Ignatius de Loyola segala macam, dan kemudian saya itu alumni Canisius di Jakarta, dan itu pendirinya tuh juga orang di sana di Spanyol Utara ya. Jadi memang ada tokoh-tokoh agama, tapi agama bukan menjadi gaya hidup dan bukan jadi pegangan untuk orang Spanyol terutama. Dan ini saya juga lihat juga di Belanda yang lebih sekuler lagi gitu loh. Jadi tapi justru karena mereka sangat rileks dengan agama, itu mereka jadi ramah terhadap semua agama gitu loh. Jadi toleransi itu sangat-sangat dihargain, dan bahkan selama saya tinggal di Eropa tuh kalau saya berteman sama orang, baik dari ngobrol aja sampai berteman bertahun-tahun, kadang-kadang saya nggak tahu dia tuh agamanya apa, karena memang itu sebenarnya nggak terlalu relevan dengan kehidupan kita, kehidupan sosial, dan ya kehidupan sehari-hari ya. Jadi gitu. Dan kalau buat saya tuh statementnya Macron sebenarnya sih biasa-biasa aja ya gitu. Tapi ya terus ya itu bukan biasa, artinya ya kalau warga negaranya dipenggal ya aku rasa sih reaksinya ya emang harus gitu loh. Jadi terus terang sih saya rada menyayangkan Pak Jokowi yang terus bereaksi seperti itu. Tapi well, itu politik apa di belakangnya saya nggak tahu deh. Jadi saya juga nggak pernah komentar soal ini di sosial media sampai saat ini, di mana saya diundang ke sini untuk bicara ya. Tapi anyway, yang paling penting adalah kita lihat bahwa di Eropa tuh itu toleransi itu terus berkembang dan terus terpupuk karena saya lihat karena pendidikan, tentu aja pendidikannya maju, dan pendidikan yang paling diutamakan di sana adalah pendidikan sejarah, di mana kita semua, orang Eropa tahu apa yang terjadi sebelumnya. Sejarah itu sedikit sekali dipelintir, artinya sejarah yang kita pelajari itu ya kejadiannya seperti itu gitu. Sedangkan kalau di Indonesia itu kan sejarah itu kan punya versi berbeda-beda. Zaman Orde Baru sejarahnya kayak begini, terus ada PKI, ada komunisme segala macam yang itu nggak tahu versi dari mana gitu loh. Kalau di Eropa tuh sejarah tuh ada sejarah Eropa di mana kalau kita belajar di Spanyol sama kita belajar di Belanda itu sama aja, kejadiannya tuh itu gitu loh. Jadi saya kira yang paling penting untuk Indonesia itu adalah itu, gimana sejarah itu dibenahin. Udahlah, hal-hal yang fiktif di sejarah itu harus dihilangkan, karena kita harus tahu masa lalu kita untuk kemudian berusaha untuk nggak mengulang apa yang terjadi di masa depan ya. Itu, dan kemudian pendidikan seni itu juga penting sekali, karena yang saya lihat kalau di Indonesia otak kanan itu sangat nggak dipicu dan dipacu untuk bekerja ya. Jadi itu adalah tentang kreativitas dan tentang kebebasan, dan bagaimana suatu hal itu nggak ada salah atau benarnya. Kalau di seni itu kan gitu. Kalau di matematika kan 1 tambah 1 harus berarti 2. Kalau di seni, di dunia seni, daun itu nggak mesti hijau, dan langit itu nggak harus biru, gitu kan. Jadi kalau gambar langit kelabu atau malah merah, itu boleh aja, karena langit kalau matahari terbenam kan jadi kemerahan gitu loh. Nah, itu berhubungan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berpikir. Jadi kebebasan berpendapat itu datangnya dari kebebasan berpikir, di mana kalau ilmu pasti seperti matematika, fisika segala macam itu nggak terlalu memberikan itu. Penting tentu aja ilmu-ilmu pasti itu, tapi penting juga adalah bagaimana kita bisa memandang satu hal itu dari berbagai sisi dan melihat bahwa tidak ada benar dan tidak ada salah, gitu loh. Nah, itu 2 hal yang
penting sekali saya kira di Indonesia untuk dibenahin, yaitu pendidikan seni dan pendidikan sejarah. Makanya terus terjadi hal-hal seperti ini ya, di mana seperti kalau ini harus begini, ini benar, ini salah, ini masuk neraka, ini haram, segala macam gitu. Orang Eropa justru kalau saya lihat sih nggak sekaku itu gitu loh. Karena ada keseimbangan antara pendidikan untuk otak kiri dan otak kanan. Saya kira sih itu. Ini saya rada ngelantur, tapi semoga ini bisa memberi point of view yang berbeda ya dari apa yang terjadi dan kenapa ini bisa terjadi. Kalau menurut saya sih itu aja sih sebelumnya dari saya. Ya, Mas Ananda, terima kasih ya. Nanti kalau ke Spanyol lagi, titip salam buat Ratu Spanyol. Oh iya, terima kasih. Ya, inti dari penyampaian Mas Ananda tadi adalah bahwa dalam hal seni, disiplin ilmu seni itu sering atau sangat berpotensi menimbulkan multitafsir ya. Iya. Jadi bebas untuk orang menafsirkan maupun berekspresi. Iya, kebebasan berekspresi ya? Dari kebebasan berpikir gitu loh. Dan itu kita dapatkan dari pendidikan seni. Terus kemudian yang paling penting adalah pendidikan sejarah. Karena ini kita nggak merasa bangga dengan sejarah kita sendiri. Kalau kita lihat patung-patung ditutupin segala macam, dan kenapa sekarang cara berpakaian kita jadi hampir seragam semua gitu, itu karena kita nggak ngerti sejarah, kita nggak sadar bahwa masa lalu kita tuh luar biasa, keberagaman kita ya. Lihat aja itu Candi Prambanan sama Candi Sewu tuh bersebelahan, di mana yang satu tuh Candi Buddha, yang satu lagi Candi Hindu gitu loh. Zaman dulu kayak begitu tuh kan bisa berdampingan. Terus ya sebenarnya kalau di Jakarta ada Masjid Istiqlal, ada Gereja Katedral ya. Itu harusnya kan bisa damai gitu. Kenapa sekarang tuh runcing banget sih hal-hal seperti itu, perbedaan beragama segala macam gitu. Itu karena kita nggak lihat sejarah kita zaman dulu, di mana kita adalah bangsa yang sangat damai dan bangsa yang sangat menghargai perbedaan, dan karena itu kita bisa jaya seperti zaman Sriwijaya, zaman Majapahit dulu gitu loh. Ya, semoga kita bisa berjaya lagi. Amin. Dengan kebebasan berekspresi. Sekarang kita akan mendengarkan Pak Hikmahanto. Pak Hikmah tadi baru selesai mengajar ya, sehingga baru bisa bergabung dengan kita. Baik, sekarang kita waktunya buat Pak Hikmah. Silakan Pak.